Kita buka dari Khotbah pasal 4 ayat yang ke-13. Ayat 13 dan 14 ya. 1, 2, 3. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun dia melahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Ya. Sekali lagi dikatakan di sini, lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat, ya, daripada seorang raja tua, sudah raja, sudah tua lagi, tapi bodoh. Harusnya kalau sudah tua itu berpengalaman, banyak hikmatnya. Tapi sini katakan bodoh. Lebih baik seorang muda miskin tapi berhikmat. Nah, jadi hikmat itu di atas segalanya. Kalau ada hikmat, maka semua bisa kita kerjakan. Apa itu hikmat? Ada dasarnya hikmat itu kepintaran untuk mencapai hasil, ya, dalam menyusun rencana yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Sehingga bagi orang yang berhikmat tidak ada kata yang sukar, ya. Tidak ada kata tidak tahu, tidak bisa, tidak dapat. Otaknya selalu jalan, ya kan? Akal budinya jalan. Kalau orang tidak tahu, dia, kalau orang-orang berhikmat selalu ada jalan. Jadi akal budinya langsung berpikir, oh ini kalau dari sini tidak bisa, dari sini bisa. Selalu dia menemukan cara untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau orang bodoh langsung seperti menghadapi jalan buntu. Nah, jadi hikmat itu pengertian atau kebijaksanaan untuk memutuskan sesuatu dengan benar, ya. Bisa memberikan keputusan yang tepat. Itu kalau orang berhikmat. Coba kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-9. Ini pernyataan daripada Raja Salomo. Sudah dapat? 1 Raja-Raja 3:9, sama-sama 1, 2, 3. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Ya. Nah, jadi dalam menghakimi umat Tuhan di sini, maka seorang raja, Raja Salomo, harus bisa memberikan keputusan yang benar, yang tepat. Maka dibutuhkan hikmat. Jangan sampai salah membuat keputusan. Ya. Kalau pengadilan di negara kita ini bisa aja salah, ya kan? Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi, tergantung kepandaian atau hikmat dari pengacaranya, atau tergantung uangnya. Karena biar kita jangan di dunia ini, biar kita aja pengadilan agama, ya, bisa mengadili secara tidak benar, yang tidak bersalah disalibkan, kan gitu kan, yang berdosa dibebaskan. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita punya hikmat, tidak ada kata gagal. Amin. Tidak ada kata susah. Kalau kita kan sering susah kali Pak, dikasih tugas susah kali Pak.
Kenapa susah? Karena gak mau belajar, ya kan? Tidak bisa Pak, tidak sanggup Pak. Selalu kata tidak. Tidak bisa, tidak sanggup, tidak dapat. Tapi kalau kita orang beriman, maka semuanya bisa kita kerjakan. Amin. Alkitab katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kekuatan di situ bisa juga berupa hidup. Karena semua sumbernya dari Tuhan. Ya, baru kita belajar di kelas 6 ya. Belajar memuliakan Allah atau memuliakan Allah dengan belajar. Nah, jadi ketika kita mau belajar, itu sudah termasuk memuliakan Tuhan. Kita berhikmat itu juga lewat belajar. Gak dengan sendirinya kita berdoa, Tuhan berikan aku hikmat, tiba-tiba muncul dia kalau itu di pilih-pilih ada itu simsalabim katanya langsung berubah. Tiba-tiba otaknya cerdas, matanya bisa melihat tembus pandang, bisa melihat barang-barang berharga dan sebagainya. Itu dipilih. Kalau sistem Yesus itu sistem proses. Ikuti prosesnya. Ya. Kalau ingin pandai, belajar. Amin. Bisa nggak Yesus lahir langsung dewasa? Nggak bisa ya. Kalau kalian bilang nggak bisa, berarti kalian membatasi kuasa Allah. Tapi kita mengaku Allah Maha Kuasa. Masa nggak bisa Yesus lahir langsung dewasa? Si Adam langsung dewasa kan? Kalau dari bayi si Adam diciptakan, siapa yang merawat? Nah, tapi Yesus itu mengikuti proses lahir dia lewat kandungan Maria, dari bayi remaja, ada itu usia kita umur 8 tahun, umur 12 tahun dia baik Allah. Ya kan? Nah, jadi kita pun harus mengikuti proses. Kalau ingin pandai, cerdas, bijaksana, berhikmat, harus mau belajar. Amin. Jangan malas belajar. Kalau sekarang sudah jarang Bapak lihat yang namanya kutu buku, ya kan? Sudah jarang. Yang ada kutu HP, kutu handphone. Itu aja terus di tangannya. Kalau dulu itu banyak yang kutu buku, ya, pergi ke perpustakaan atau beli buku. Kalau dia lihat di rumah Bapak, buku-buku Bapak kuliah masih ada di sini. Catatan Bapak kuliah masih ada di sini. Suka belajar, suka baca buku. Buku apa tuh? Baca buku-buku teknik, ya, buku-buku musik, buku-buku sound system, ya. Maka paling sedikit ada ilmu yang kita dapat dari sedikit buku itu. Maka kita ya paling sedikit tahu, ya. Jangan seperti yang lain. Apa ditanya tidak tahu, ya, selalu tidak tahu. Pernah Bapak sampaikan di sini, tidak tahu binasa. Kalau tidak tahu binasa. Itu pada zaman Nuh. Mereka tidak tahu apa-apa, akhirnya binasa. Kenapa tidak tahu? Karena tidak mau tahu. Karena Nuh dikatakan ada pemberitaan kebenaran. Nuh sudah memberitakan Tuhan akan menghukum dunia, tapi mereka tidak mau tahu. Akhirnya turunlah air bah itu. Maka selain yang di dalam perahu semua binasa. Nah, jadi sekarang yang belajarlah, pergunakan waktumu
untuk menimba ilmu. Amin. Supaya kita banyak pengetahuan. Jangan ada kata tidak tahu. Padahal Allah kita maha tahu. Allah maha tahu, masa anaknya serba tidak tahu? Itu mempermalukan Tuhan. Benar kan? Allah maha tahu, tapi tiba-tiba anaknya orang bodoh semua, mempermalukan nama Tuhan. Contohlah dulu, gak usah dulu sama Allah, sama Tuhan kita. Kalau orang tua, orang pandai, cerdas, ya kan? Tiba-tiba anaknya ada yang bodoh-bodoh, itu mempermalukan bapaknya, ya kan? Bapaknya jauh kali, tiba anaknya, saya tahu lagi mau bilang apa, nggak tahu apa-apa. Nah, jadi sekarang marilah kita mengejar, ya, apa yang namanya hikmat itu, ya, atau bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hikmat. Kalau namanya mengejar atau berusaha, ya harus rela berkorban. Amin. Menempuh ilmu itu, mencari ilmu kan harus berkorban. Contohnya yang di sini, ya, pengorbanannya apa? Waktu, terus apa? Biaya, ya. Bayar SPP tiap bulan. Beres ya SPP-nya? Ada. Masa sampai mau tutup sekolah gara-gara kesanggup, ya. Banyak yang menunggak, ya. Makanya diingatkan orang tuanya, ya. Kalau anaknya disekolahkan harus bertanggung jawab, membiayai. Amin. Memang itu bukan tanggung jawab, tanggung jawab orang tuamu. Tanggung jawabmu di sini adalah belajar. Amin. Ya, pergunakan waktumu untuk belajar. Ya, harus lebih banyak waktumu untuk belajar daripada bermain. Tapi ini malah sebaliknya, sehingga hikmatnya jauh. Ya. Nah, jadi sekali lagi, ya, kita harus rela berkorban apa saja. Ya, kalau orang-orang kampung dulu ada istilah habis tanam marai, tanam mahiyah katanya, untuk menyekolahkan anaknya, disekolahkan anaknya jauh-jauh kuliah. Tapi anak-anak sekarang sudah banyak yang malas belajar, karena sudah terimbas teknologi, iya kan? Banyak waktunya hanya main game. Nah, kita lihat di dalam Alkitab ini, ya, ada raja yang paling berhikmat. Siapa itu? Iya, Salomo. Sebelum dia, ya, punya hikmat yang sebesar itu, dia beribadah mempersembahkan 1000 korban bakaran. Nah, itu satu pengorbanan yang sangat besar. Ya, 1000 korban bakaran. Kalau pada zaman itu kan, zaman Alkitab, korban-korban itu ibadah itu selalu ditandai dengan penyembelihan domba. Bayangkan kalau 1000 domba. Siapa peternak domba di sini? Ada peternak domba? Peternak kambing? Hah? Peternak babi? Kedua, siapa? Satu ekor babi kira-kira berapa? Berapa? Di atas 1 juta, ya kan? Ya, di atas 1 juta. Kambing lebih lagi, domba lebih lagi. Kalau kita apalah dulu, taksasi lah dulu kira-kira, ya, 1 ekor domba 2 juta lah, 2 juta, ya. Mungkin lebih dari situ lah harganya. Tapi kalau 2 juta aja 1 ekor, kalau 1000 domba berapa itu?
Berapa Frans? 1000 kali 2 juta. Berapa? 2 juta kali 1000. Tinggal tambahkan aja 2 juta 6 tambah 3 lagi nolnya. Berapa? 2 M. 2 M. Itu masih dombanya aja. Kalau persembahkan korban bakaran itu, apa lagi yang perlu? Kayunya kan, kayu bakar. Itu. Jadi sangat mahal. Nah, kira-kira seperti itu. Maka pada hari berikutnya ketika Salomo tidur, dia bermimpi, Tuhan bertanya, apa yang kau minta, Salomo katanya. Jadi artinya kita juga kalau ingin mendapat hikmat, salah satu caranya lah senangkan hati Tuhan. Amin. Salomo tadi beribadah lalu berkorban. Ada usahanya. Jadi kita juga seperti itu. Pertama ya ibadah beres dulu. Amin. Taat, artinya tunjukkanlah rasa takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan juga tunjukkan lewat ketekunanmu dalam belajar. Ya, dari situ nanti ketika kita mau belajar, Tuhan berikan hikmat itu. Ya, Tuhan berikan hikmat sehingga ilmunya tinggal di dalam kita. Ya. Nah, jadi mengasihi Tuhan itu ya harus dengan segenap keberadaan kita yang maksimal. Ya, ibadah kita jangan ibadah salah-salah. Seperti ini, kalau kita beribadah bisa nggak fokus? Ada nggak yang 100% fokus pikirannya di ibadah yang mendengarkan firman Tuhan? Kalau ibadah lain kan banyak juga bermain-main, ada ngomong-ngomong di kursinya dengan temannya. Maka dari situ aja Tuhan tidak berkenan. Lalu sampai kapan dua kita dijauh Tuhan? Nah, jadi kita belajar ya sambil juga kita berdoa meminta kepada Tuhan. Maka setiap doa ya mintalah, Tuhan berikan aku hikmat, berikan kebijaksanaan, berikan kepintaran, berikan kepandaian. Amin. Tapi dibarengi tadi dengan usahanya apa? Belajar, banyak membaca, banyak melihat, ya. Nah, jadi Salomo kita hanya mendapat hikmat, dan hikmat itulah yang mengangkat martabatnya sehingga dia menjadi raja yang paling termasyhur pada zaman itu, paling bijaksana, sehingga semua raja-raja datang ke Yerusalem hanya untuk menyaksikan hikmatnya Salomo. Dan setiap raja ratu datang itu pasti bawa persembahan itu yang buat dia juga raja yang paling kaya. Nah itu. Nah sekarang kita lihat tadi ya ayat yang ke-14 tadi itu, karena dari penjara orang muda itu keluar menjadi raja, biarpun dia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Kalau kita orang berhikmat, ya, kalau kita orang berhikmat, ketika di penjara pun, ya, dari penjara pun dia bisa dipanggil menjadi raja. Kalau di dunia ini ada contohnya, di penjara, tapi kemudian dia bisa menjadi raja. Ada, Willy, di dunia ini, ya, tokoh dunia ada. Siapa? Masa nggak ada? Adalah itu pelajaran agama kelas 7 tentang pengampunan. Nah, Presiden Afrika Selatan, dulu mantan Presiden Afrika Selatan, siapa itu? Nelson Mandela, dia di penjara.
keluar, dia ikut pemilu, dia menang. Nah, kalau di Alkitab kita lihat di penjara dia dipanggil jadi raja. Siapa itu? Hah? Siapa? Yang tadi jadi ya, Yusuf. Dari Alkitab ya, Yusuf. Ya. Nah, Yusuf. Kenapa dia bisa menjadi raja? Karena bisa mengartikan mimpi. Itulah hikmatnya itu kan. Tuhan memberikan dia hikmat. Dan memang di penjara pun dia memang bukan karena kesalahannya ya. Dia difitnah. Siapa yang fitnah? Tante Potifar, Tante Ira, ya, difitnah dia. Padahal sebelum itu dia jadi orang yang paling berhasil di rumahnya, ya kan? Apa disuruh kerjakan? Nah, ini orang yang berhikmat itu disertai Tuhan. Apapun yang disuruh dikerjakan selalu berhasil. Pertama Yusuf itu kan, tahu ya sejarahnya? Yusuf itu kan dijual oleh saudara-saudaranya kepada saudagar Midian. Orang Midian itu jual kepada orang Mesir, dibeli oleh Potifar, pegawai istana raja. Nah, jadi dia budak di situ. Jadi karirnya Yusuf pertama adalah sebagai budak. Tahu budak? Pekerja apa namanya? Hamba ya. Hamba yang tidak digaji. Budak belian karena dia sudah dibeli. Nah, jadi seorang budak itu dia hanya punya kewajiban, tidak punya hak, gak ada gajinya lagi karena dia sudah dibeli. Nah, dari situ apapun yang disuruh dikerjakan selalu berhasil. Kenapa bisa berhasil? Kenapa selalu bisa berhasil? Apapun pekerjaan yang diberikan selalu dikerjakan dengan baik, benar. Kenapa? Kok bisa? Itu tadi karena dia punya hikmah. Kerjakan ini, selesai. Kerjakan ini, selesai. Akhirnya dia menjadi orang yang dikasihi oleh Potifar. Lalu diangkat ya kan? Jadi pengurus rumah tangga, berhasil lagi, ya. Akhirnya Potifar diberkati Tuhan. Diangkat lagi, dia menjadi pengurus seluruh hartanya Potifar itu. Pengurus semacam manajer ya, manajer seluruh usahanya, perusahaan. Itu karena ada hikmat dari Tuhan. Tapi kita ada tantangannya. Tante itu, saking dia Yusuf ini wajahnya tampan, selalu berhasil, ya kan? Jadi tertarik dia selingkuh. Tapi Yusuf itu lebih takut akan dia menjaga kehidupannya bersih. Dia tidak mau diganggu oleh si Tante Giram itu. Akhirnya daripada malu bikinnya tante itu, dia difitnah lagi Yusuf. Akhirnya Yusuf kena penjara. Nah, dalam penjara pun dia berhasil. Dia menjadi kesayangan kepala penjara. Yusuf menjadi pengurus makanan dari seluruh orang penjara. Jadi orang yang berhikmat itu di mana-mana selalu berhasil. Di mana-mana menjadi orang kesayangan. Karena dia akan dengan senang hati membantu orang yang kesusahan. Itulah Yusuf. Nah, pada suatu waktu Raja Mesir, kalau Raja Mesir disebut apa? Sebutannya apa? Firaun. Dia bermimpi, ada mimpinya. Ya, sampai 2 kali dia bermimpi. Lalu dipanggillah seluruh ahli-ahli nuju orang pandai, ya. Kalau di Indonesia ada kata cendekiawan, seperti itu, orang-orang pintar, ya. Tapi tidak ada yang sanggup memberikan arti daripada mimpi itu. Sampai raja pun marah, ya, gusar hati dia.
Lalu tiba-tiba ada, ingat ya, seorang pernah dipenjara bersama Yusuf, dia bermimpi, ya, kemudian disampaikan kepada Yusuf. Yusuf sampaikan arti mimpinya dan benar terjadi seperti itu. Tapi dia lupa kepada Yusuf. Akhirnya dia ingat, baru sampai kepada raja. Ya raja, aku baru ingat. Dulu ketika aku di penjara, ada seorang tahanan di situ yang bisa memberitahukan arti mimpi dan mati. Nah dari situ udah langsung panggil dia, katanya. Dipanggillah si Yusuf. Singkat cerita, Yusuf memberitahukan arti mimpi itu. Ternyata mimpinya apa? Tentang 7 tahun kelimpahan di Mesir dan 7 tahun masa kelaparan di Mesir. Akhirnya Yusuf memberikan solusi. Oh, ini cara menanganinya. Akhirnya raja itu, ya, tidak menemukan yang bisa mengatasi itu, langsung diangkat Yusuf. Kaulah yang cocok untuk itu, katanya. Ya, itulah Yusuf diangkat menjadi raja kedua di Mesir. Maka tadi katakan lebih baik seorang muda miskin, ya, tapi berhikmat. Karena dari penjara pun dia keluar menjadi raja. Nah, yang di sini mau menjadi raja? Raja apa? Raja buku. Oke lah, tak usah menjadi raja. Paling tidak kamu punya kuasa. Amin. Kuasa untuk apa? Ya, kuasa paling tidak untuk membangun dirimu, ya, membuat kamu berhasil dalam cita-citamu. Lagi, ya, nanti akan menjadi kepala keluarga, ya kan, paling sedikit jadi kepala keluarga, ya, bisa kamu membangun keluargamu, ya, paling tidak masalah-masalah dalam rumahmu bisa kamu atasi. Ini masalah pintu kamar mandi pun tidak bisa diperbaiki, ya. Bikin jemuran, ya, ada bapak-bapak nggak tahu bikin jemuran, akhirnya istri yang turun tangan. Kenapa? Nggak punya hikmat. Nah, jadi firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, ya, carilah hikmat. Amin. Nah, dengan hikmat, ya, kita bisa menyelesaikan semuanya. Kita bisa mengatasi masalah-masalah kita. Nggak langsung stres. Kalau sekarang kan banyak yang stres, akhirnya bunuh diri. Masalah kecil pun bisa orang buat apa? Kalang kabut. Kalau tidak punya hikmat. Tapi kalau kita punya hikmat, masalah besar pun bisa kita atasi. Amin. Amin. Jangankan masalah kita, masalah orang pun bisa kita atasi. Sehingga kita menjadi berkat. Amin. Sudah jadi berkat? Masih kan ini waktu Natal itu. Jadilah, menjadi teranglah. Menjadi terang itu berarti kan menjadi berkat bagi orang. Menerangi pikiran orang yang lagi kalut, yang lagi suntuk, yang lagi jalan buntu, ya. Hikmatmu itulah mengatasinya. Hikmatmu itu yang menjadi terang bagi orang lain. Amin. Baik, puji Tuhan, sampai sini firman Tuhan.